Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dengan NIM 12030030005. Di video kali ini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah Hukum Konstitusi. Langsung saja ke materi pertama, mengenai konsep konstitusi. Konsep konstitusi adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjukkan kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Asal mula konstitusi, Aristoteles. Klasifikasi konstitusi tergantung pada beberapa hal, yaitu tujuan negara dan cara pemimpin menjalankan pemerintahnya. Istilah konstitusi telah dikenal, hanya konstitusi itu masih diartikan material karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Konstitusi Romawi merupakan sebuah sel tak tertulis dari panduan dan prinsip yang disahkan melalui petinggi. Lalu sejarah pertemuan ketiga tentang sejarah konstitusi. Konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang yang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Lalu terbentuknya konstitusi secara umum, asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial di mana yang menentukan kekuasaan tugas pemerintah dan menjamin hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi bisa dibagi menjadi 3 proses, yaitu Gipan. Dua ialah proses ini konstitusi dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa. Salah satunya negara yang melalui proses ini adalah Kaisar Jepang atau yang bisa disebut oktroi. Penguasaan Jepang memberikan atas dasar inisiatifnya dengan kesabaran sendiri. Negara Jepang membutuhkan sebuah peraturan dasar, maka penguasa Jepang pada saat itu memberikan hak dan nampung aspirasi masyarakat untuk membentuk sebuah aturan dasar yang mengatur tentang mereka sebagai warga negara dan juga pemimpin negara. Lalu sifat konstitusi, keseluruhan peraturan-peraturan yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Pendapat lain mengatakan bahwa arti konstitusi adalah dokumen yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah. Dalam hal ini, konstitusi tidak selalu berupa dokumen tertulis, tapi dapat juga berupa kesepakatan politik negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Ada dua sifat utama dari konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu fleksibel dan kaku, rigid. Mengenai kedua sifat konstitusi, menurut J.P. Strong, konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis. Ada pun macam-macam konstitusi. Ialah konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintah tersebut. Lalu konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu aturan yang norma yang tidak tertulis yang ada dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara. Konstitusi ini disebutkan juga dengan istilah
Lalu mengenai nilai konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak pemerintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawal terdapat kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Lalu nilai konstitusi dan harus dilaksanakan secara penuh karena akan mengaruhi pencapaian atau tindakan tujuan sebuah bangsa yang tercantum di dalam konstitusi. Dan dalam konteks tujuan untuk bangsa Indonesia diantara dapat dilihat pada alinea 4 Undang-Undang 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakannya ketertiban dunia dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memang bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya seperti kondisi sekarang ini, di mana pendidikan, perekonomian, kesehatan, keadilan hukum yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi. Maka negara harus benar-benar hadir untuk memenuhi apa yang menjadi hak warga negara, dan warga negara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Hal ini semata-mata untuk mengimplementasikan nilai konstitusi. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.